Ceritain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, kedatangan saya ke sini itu untuk memperbaiki tidak hanya memperbaiki hubungan, tapi juga memperbaiki adendum. Dulu saya pernah menyatakan keluar dari WAMI, sekarang masuk lagi. Karena keluar masuk itu enak. Masuk lagi sekarang masuk lagi dengan beberapa perbaikan adendum agar kedepannya lebih baik buat saya pribadi ya. Saya nggak peduli yang lain. Yang lainnya ya urus sendiri lah gitu kan. Ini saya atas nama pribadi, tidak mewakili atas nama asosiasi pengarang lagu, juga tidak mengatasnamakan siapa-siapa. Atas nama pribadi, ada beberapa kepentingan yang sudah diakomodir oleh WAMI di sini, sehingga saya per hari ini sah lagi ada di WAMI. Dan kebetulan perbaikan itu salah satunya adalah yang paling penting hari ini adalah kita memperjelas, mengkelirkan satu tema, yaitu EO, event organizer, jikalau mau menggunakan lagu Ahmad Dhani dalam konser-konser yang profesional ya, dalam konser-konser artis profesional, bukan konser-konser seperti di ulang tahun mungkin RT atau apa gitu ya. Konser profesional, artinya artisnya profesional, dibayar profesional, bukan pemain band cafe, bukan band cafe. Jadi kalau ada artis internasional, artis nasional yang mau diundang oleh IO tersebut wajib minta izin tertulis kepada WAMI. Entah itu surat, entah itu datang kemari, atau mungkin nanti ada agent lagi yang untuk ngurus suratnya. Jadi harus ada izin daripada WAMI. Karena apa? Karena di Indonesia memang belum setertib di negara-negara maju ya. Tapi saya memulai dengan diri saya sendiri untuk seperti itu. Karena apa? Karena supaya kedepannya nanti juga seperti itu nanti, begitu. Jadi IO wajib untuk minta izin kepada WAMI ketika akan mengadakan sebuah konser dimanapun itu di wilayah Indonesia, maupun di Malaysia atau maupun di Singapura. Itu harus ada surat dari WAMI, performing rights namanya. Nanti tolong dibenerin kalau saya ngomong performing rights benar ya, performing rights benar. Itu izin tertulis, lalu baru silahkan menyanyikan lagu Ahmad Dhani dengan artis-artis yang ternama. Jadi ini wawancara ini bukan menjadi ranah daripada pemain-pemain band cafe. Kalau band-band cafe justru malah saya suruh silakan nyanyi lagu Dewa sebanyak-banyaknya di kafe Anda gitu. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan penyanyi kafe, juga nggak ada hubungannya dengan penyanyi yang nyanyi di YouTube, cover di YouTube, nggak ada hubungannya, karena YouTube udah punya Aturan sendiri. Udah ada platformnya sendiri, udah ada aturannya sendiri gitu. Jadi kita nggak menjangkau yang itu dua tadi, itu pemain band cafe atau penyanyi cover di YouTube. Jadi sekali lagi saya ulangi, untuk pemain band cafe silakan nyanyikan lagu-lagu saya Dewa 19 sebanyak-banyaknya, gratis. Itu yang bayar kan nanti kan hotel ya, kafenya hotelnya. Pemain bandnya nggak bayar, langsung gratis gitu. Nah, terus untuk penyanyi cover juga untuk YouTube silakan nyanyi aja, karena saya nggak ada hubungannya dengan saya, itu udah diurus sama publishing masing-masing. Nah, tapi untuk penyanyi nasional, penyanyi profesional berbayar, IO-nya mau mengundang, itu harus minta izin ada surat izin tertulis daripada WAMI. Jangan sampai ketika ada konser terus nanti tiba-tiba ada yang mendatangi dan minta surat izinnya, jangan sampai hal itu terjadi. Karena itu udah menjadi ranah daripada hukum. Gitu. Jadi saya mungkin bisa ngomong, hati-hati nih IO nih. Kalau yang ngundang penyanyi-penyanyi tanpa izin daripada WAMI,
saya ciduk langsung saya bawa kantor polisi gitu. Saya berani ngomong gitu, hati-hati gitu, kira-kira begitu. Dari sini ada pertanyaan atau mungkin Pak Ciko mau menjelaskan bahwa di Singapura Ya. sudah seperti itu nih. Oke, terima kasih. Sorry, pasang ini. Oke, terima kasih Dan. Jadi untuk cerita mengenai Singapura segala, jadi kita pernah kebetulan saya sendiri pribadi pernah membuat konser di Singapura dan mekanismenya sudah cukup jelas. Pihak venue tidak mengizinkan saya untuk menggunakan venue walaupun saya sudah bayar dan sudah booking, tapi mereka tidak mengizinkan saya untuk mengadakan acara sebelum saya mendapatkan clearance dari LMK sana. Dalam hal ini di Singapura adalah Kompas. Ya, kalau di Malaysia MACP. Kalau tadi kembali disampaikan oleh Dani, pendekatan di sana adalah kita dan MACP yang di Malaysia dan Kompas di Singapura. Bahkan juga kalau Dani main di Amerika misalnya, kita juga sudah ada reciprocal dengan BMI dan ASCAP di sana. WAMI adalah anggota dari ZIZAC, di mana kita melakukan reciprocal. Kalau Dani main di Inggris misalnya, kemudian akan mengkolek nanti adalah PRS. PRS akan melaporkan karya itu yang digunakan tadi kepada WAMI dan WAMI membayarkan kepada Dani sebagai pemilik hak. Jadi kita secara internasional juga sudah punya link. Nah, kembali lagi tadi sampaikan Dani betul sekali, yang berkewajiban untuk melakukan clearance terhadap penggunaan lagu dalam hal ini lagunya Dani adalah dari WAMI, karena Dani sekarang ada di WAMI. Jadi anggota WAMI di mana karya-karyanya yang digunakan secara komersil, tadi katanya itu kan ya, konser berbayar, artisnya secara profesional dibayar, itu berarti ada haknya Dani ya, yang harus dibayarkan oleh si IO, promotor atau penyelenggara acara lah gitu ya. Ini adalah satu hal yang menjadi keharusan sudah sebetulnya gitu ya. Kita jauh dari ideal saat ini dan masih ya, tapi kita menuju ke sana. Dari WAMI mengucapkan terima kasih sekali untuk Dani juga untuk dalam hal ini memberikan awareness ya, menyampaikan on behalf of Dani sebagai komposer bahwa ada hak-haknya komposer yang menjadi tanggung jawab dari para penyelenggara acara ya, kemudian juga pemilik kafe, pemilik restoran, karaoke dan seterusnya. Jadi artinya kita kalau berpikir nilai besar sebenarnya kecil Dan ya. Yes. Persentasenya sudah ada tarif-tarifnya semua berdasarkan peraturan dan itu tidak besar sebetulnya. Ya kalau kita bicara tidak besar, contohnya ya konser 2% dari harga tiket dikali jumlah penonton. Kalau harga tiketnya 100.000, cuma bayar 2.000, lebih mahal bayar parkir kan. Dan ya kan, artinya apa? Artinya ini hal yang sangat umum di seluruh dunia. Jadi di Amerika, di Inggris segala itu, bahkan di beberapa tempat itu konser itu seperempat dari lisensi Dan. Ya, jadi artinya memang konser sangat besar di sana untuk mendapatkan royalti. Itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Medi? Cukup. Oke. Dan. Tinggal pertanyaan. Pak De, itu kan tadi kalau untuk penyanyi kafe harus bahasanya dibayarkan oleh pihak kafe gitu kan. YouTube ada lisensi tersendiri. Bagaimana dengan kalau ada di kondangan Pak De? Ini agak unik. Kadang kan ada juga yang membawakan di kondangan lagu-lagu Pak De, itu gimana? Ada masalah kalau penyanyinya itu bukan penyanyi apa? Profesional ya. Gitu. Kayak Reza Artemevia. Meskipun kondangan, misalnya kondangan dia tetap ngasih ke saya. Ya jumlahnya mungkin tidak sebesar ke konser-konser biasa gitu, konser-konser yang berbayar gitu. Itu sebenarnya kan masalahnya di sini kan, ini kan cuma masalah sesuatu yang belum apa ya, tadi kita bertiga ngobrol, ini sesuatu yang belum belum akrab gitu. Kalau misalnya seorang band atau artis ya, itu kan udah mafhum bahwa ada manajer dibayar sekian, kan nggak sama jumlahnya antara manajernya Dewa sama manajernya Padi, manajernya Ceylon Seven mungkin nggak bayar, jumlahnya nggak sama, tapi kan tetap harus dibayar manajernya. Ya kan, ada kru misalnya, kru juga dibayar, kru gitar mungkin nggak sama, bayar Dewa ke Dewa, bayar ke kru gitarnya, sama mungkin Club Project bayar kru gitar mungkin nggak sama, itu masing-masing sendiri lah biar. Terus ada lagi operator misalnya, operator yang di depan, operator monitor, kan semuanya ada yang dibayar. Nah ini juga lagu juga harusnya ada yang dibayar dong gitu. Jadi itu tergantung tadi kembali lagi kepada artisnya, bandnya, kepada penyanyi itu, soloisnya sendiri gitu. Bagaimana itu? Lah masa kru dibayar, operator dibayar, masih dibayar, pengarang lagunya nggak dibayar kan?
ya selama ini memang masih belum ada yang memulai. Nah, di sini saya mencoba untuk memulai supaya minimal ya menurut saya sebenarnya itu pribadi-pribadi ya kayak Reza tadi. Mungkin seharusnya juga dia kalau kondangan dan ini kondangan nih gua nggak bayar ya bisa juga, tapi Reza bayar tetap. Ari Lasso juga tetap bayar. Itu namanya kita nggak usah bicara soal apa ya, nggak usah bicara soal hukum, bicara moral aja, ya kan? Ada satu artis misalnya dia nyanyi dibayar 100 juta, dia bayar manajer berapa juta, bayar lagu. Kalau ada moral kan minimal izin lah, bro, gue nyanyiin lagu lu ya, gitu ya, izin lah gue. Kalau masa nggak izin kan itu dari moral aja sebenarnya udah nggak benar sebenarnya gitu. Kecuali nyanyi di kafe nggak dibayar kan nggak apa-apa, seperti saya bilang tadi, nggak usah izin, moral pun nggak penting lah. Justru saya malah lebih senang kalau lagu Dewa dinyanyikan di kafe, itu saya lebih senang. Karena salah satu faktor kesuksesan Dewa selama ini sampai sekarang ini adalah juga gara-gara band-band kafe itu sering nyanyi lagu Dewa. Itulah salah satu faktor kenapa Dewa sampai eksis sampai sekarang itu karena dibantu oleh pemain band kafe-kafe itu. Jadi sebenarnya ini bicara di luar hukum, kita moral dulu aja lah gitu. Moralkannya dijalankan dulu aja gitu. Tapi kalau itu misalnya ada nyanyi di konser belum izin, apa tindakan dari WAMI, sanksinya? Enggak, dari WAMI-nya? Enggak usah WAMI. Saya langsung manggil polisi, langsung saya tangkap IO-nya. Gitu. Saya sidik langsung. Kan bukannya udah diseret ke WAMI? Ya kan saya pengarang lagunya boleh juga dong. WAMI kan sebagai orang yang punya lisensi. Nanti tinggal WAMI dipanggil polisi, bener nggak ini gitu, tinggal gitu aja. Mekanismenya biasanya prosedurnya gimana sih Pak De? ya mekanismenya biasanya ketika kita melakukan penagihan untuk lisensi kepada penyelenggara acara, event organizer ataupun promoter, kita akan dibayar, tapi kalau dibayar kita berhasil melakukan somasi. Jadi kita ada somasi 1, 2, 3, jadi, setelah itu akan jadi masuk kepada. Jadi selama ini misalnya ya Dewa kemarin main di JIS, nah itu datang tuh WAMI, Dewa mau main JIS, bayar dong ke WAMI gitu. Sampai sekarang kan belum dibayar kan? Nah nanti disomasi tuh nanti itu panitianya. Yeah. Tuh. Tapi berbeda kalau dalam kasus ini, dalam kasus saya sendiri, saya jalan sendiri aja, nggak apa-apa juga. Setelah ada SP, ada LP kan tinggal nanti WAMI dipanggil, apa benar Ahmad Dhani tergabung dalam WAMI? Tinggal bilang, benar Pak, apa benar ini nggak bayar? Benar Pak, udah selesai. Mas Dhani, apa selama ini sudah banyak gitu mungkin penyanyi-penyanyi di luar sana yang menyanyikan lagu Dewa tapi tidak izin ke Mas Dhani dan ya selama ini tuh izin aja nggak ada selama ini ya. Minimal telepon atau WA gitu, minimal itu aja nggak ada gitu loh. Tiba-tiba saya lihat ini nyanyi lagu ini, tiba-tiba ini nyanyi lagu ini gitu loh. Itu kan moral ya, itu moral aja gitu. Yang dilanggar bukan hukum tapi moral. Nah, tapi kalau sekarang ini penyanyinya tidak jangan salah di sini. Makanya orang-orang suka bilang, wah Mas Dhani ada apa sama Once? Nggak ada apa-apa, saya sama Once nggak ada apa-apa. Karena yang wajib bayar saya bukan Once, yang wajib bayar tuh IO-nya gitu. Makanya saya berharap jangan dikonfirmasi lagi Once, karena Once nggak tahu apa-apa. Jadi kemarin ada wartawan Detik yang nungguin Once konfirmasi. Buat apa? Nomor 1, Once tidak mewakili pengarang lagu. Kalau tanya ke Bade mungkin oke lah, tanya ke Yofi atau tanya ke Piyu, itu masih mungkin karena dia mewakili pengarang lagu. Kalau Once itu bukan pengarang lagu. Dan juga Once bukan tidak mewakili ahli hukum hak-hak intelektual. Oke, Once sarjana hukum ya, tapi dia masih S1 loh. Dia bukan ahli hukum hak kekayaan intelektual. Jadi kalau tanya sama Once percuma. Tanya soal lagu, dia bukan pengarang lagu. Tanya soal hukum, dia bukan ahli hukum haki. Kalau dibilang dari mungkin dulu sama sekarang ada kerugian sampai berapa kira-kira Mas Dhani, mungkin dari IO yang tidak nominalnya banyak kalau gitu. nominalnya boleh berkira Banyak banget udah. Ya Reza aja nyanyi dari tahun 97. Reza kan nyanyi dari tahun 97 Reza. Event setiap hari juga ada. Iya. Berarti miliaran setelah Iya kira-kira ya begitulah. miliaran. dan berarti setelah Kalau T enggak lah. Ya belum. Kalau T itu nikel ya. Itu
Ya, jadi setelah bergabung dengan WAMI baru dikenakan ini ya, bayar ya. Ya, Kalau sebelumnya kan sebelumnya enggak. Iya, Sebelumnya enggak. Jadi sebetulnya gini, dengan bergabung dengan LMK, akhirnya LMK itu sebenarnya memudahkan dua pihak. Komposer nggak bisa datang ke satu-satu toko, Ya. satu-satu konser gitu kan ya. Dan promotor pun juga nggak perlu datangin ke satu-satu komposer kan. Ya. Nah, jadi mereka cukup ke WAMI, di mana WAMI kita punya 3.800 anggota komposer di kita, jadi udah ketemu satu pintu aja gitu, lebih mudah, memudahkan sebenarnya. LMK itu memudahkan untuk si komposer dan juga untuk si user sebetulnya gitu. Pak Dek, untuk literasi ke CEO-nya ini gimana untuk menyampaikan literasinya? Biar Sosialisasi maksudnya. ya, Ya, ini sosialisasinya nih. Ini sekarang kita sedang melakukan sosialisasi ini. Pasti banyak yang nonton di IO pasti. Apalagi kalau saya masukin ke Video Legend atau Ahmad Dhani dalam berita, pasti baca semua. Ditambah juga. Nggak kalah juga sama apa ini? Insert. nggak kalah. Kita pun juga mengadakan sosialisasi pendekatan kepada misalnya kepada APMI ya, APMI, ya, Asosiasi Asosiasi Promotor. Kita juga diskobrol dengan Imarindo ya, Imarindo, dengan ya. asosiasi manajer artis. Juga kita sampaikan bahwa ada hak-haknya si komposer yang menjadi menjadi kewajiban dari IO. Jadi kita pun juga akhirnya harus merangkul banyak pihak. Karena ini sebetulnya adalah pekerjaan bersama ya, dan ya, Yes. ya, komposer, LMK, asosiasi, wartawan juga ya, menggunakan hal yang benar, itu yang penting di sini. Nah, yang kemarin konser 75.000 yang menonton gimana, bayarnya gimana tuh sama Pak WAMI? Nanti ada bayar. Ada kita lagi Lagi diurus. Kebetulan IO-nya teman saya juga. Ada artinya sekarang kalau teman-teman sendiri izin secara moral udah nggak bisa ya, harus lewat WAMI atau Iya dong. Nah, untuk ini ya, untuk IO-nya mesti melalui WAMI. Kalau untuk individu yang menyanyi, silakan. Kalau individu itu kan moral aja. Iya. Kalau yang apa itu namanya, yang administratif ya IO ke Ke WAMI gitu. Tapi kalau udah administratif beres ya moralnya lupain aja lah. Yang penting kan udah Cuan ya. nanti capek daripada WA kalau terus. moralnya aja administrasi enggak tetap di itu. Kan IO-nya yang nanti yang ini. Kan yang iya apa? IO-nya, jadi kita nggak ada IO-nya. ngejar orang penyanyinya kita. Jadi makanya sekali lagi saya ulangi, jangan salah gitu. Nah. Ini bukan untuk penyanyinya. Iya. Jadi makanya saya konfirmasi lagi, jangan tanya balik ke Once. Nomor satu, Once tidak mewakili pengarang lagu, dia juga tidak mewakili sebagai saksi yang ahli di bidang hak intelektual gitu. Oke, Oke, sip. sip. Terima kasih Pak Dek.